Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian surat Al-Lahab, surat 111, terdiri dari 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, syayash lana rong datalahab wa tab, hamalatal hatob bijitiha ablumi masyad. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, syayash lana arong data lahab wa mra'atuhu hamalatal hatab bijitiha kablumi masyad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Dua tangan Abu Lahab akan binasa dan ia sendiri juga akan binasa. Hartanya dan apa yang ia usahakan tidak akan ada gunanya bagi dia. Dia akan terbakar dalam api yang menimbulkan nyala. Dan istrinya pembawa fitnah, di lehernya adalah jerat dari tali yang dipintal. Di sini kejadian masa lalu terlaksana di masa depan, dan ramalan ini akan beredar sebagai fakta yang tegak. Alasannya agar orang-orang bisa berpikir bahwa meskipun hal ini adalah ramalan kejadian di masa depan, namun kejadiannya adalah begitu pasti sehingga orang-orang bisa menganggapnya sebagai fait accompli, karena Allah telah menetapkannya, dekret barunya, dan dengan demikian tidak ada jalan lagi untuk menghapuskannya. Ini dijanjikan untuk terlaksana atau secara kiasan dinyatakan pena telah diguratkan dan tinta telah mengering. Hendaknya diingat bahwa di dalam Quran suci menyebut Abdul Uzza dengan nama julukan kunyah Abu Lahab karena 2 alasan, yaitu yang pertama, dia mempunyai air muka kemerah-merahan atau mempunyai tabiat yang panas. Yang kedua, kebenciannya yang mendalam dan perlawanannya yang keras terhadap Nabi suci Muhammad SAW dan misi atau agamanya. Oleh karena Nabi suci Muhammad SAW diutus kepada segala bangsa sepanjang zaman, dan Quran suci merupakan peringatan abadi untuk semua bangsa, maka nama julukan Abu Lahab itu bukan hanya ditujukan kepada Abdul Uzza saja dan pengikutnya, yakni kaum kafir Quraisy, melainkan juga setiap
orang atau sekelompok orang atau bangsa yang berperangai seperti Abdul Ujah. Jadi surat ini merupakan ramalan atau nubuatan tentang kebinasaan Abi Lahab akibat dari kebencian dan perlawanannya terhadap Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan misinya. Pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperagakan oleh Abdul Ujah dan para pengikutnya, sedang pada zaman akhir ini diperagakan Nabi suci diperagakan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai mahzar atau cerminan atau zil dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abdul Ujah diperagakan oleh bangsa-bangsa Kristen Barat. Oleh sebab bukan hanya karena air muka mereka yang kemerah-merahan saja, melainkan pula karena kebencian mereka yang mendalam dan perlawanan mereka yang keras terhadap Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan agamanya, yakni agama Islam. Misalnya tentang karikatur pelecehan terhadap Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebarluaskan lewat media cetak, media elektronik maupun media sosial yang lainnya, fitnah-fitnah keji dan tuduhan-tuduhan palsu terhadap kesucian Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran Islam lewat segala macam selebaran buku-buku dan ensiklopedi, bahkan juga lewat jalur politik atau diplomatik, lewat ekonomi, lewat pendidikan dan militer dengan senjata-senjata pemusnah massal canggihnya yang telah mereka gunakan di dalam Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai dengan tahun 1918, kemudian Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai dengan tahun 1945, juga Perang Teluk I dan Perang Teluk II di Irak pada awal abad ke-21 ini. Juga sekarang juga terjadi peperangan di Timur Tengah antara Palestina dan Israel yang juga menggunakan senjata pemusnah massal. Demikian kajian dari Basyarat Ahmad, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.